Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendor kieu salam deh, aduh kahayang tiris lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngejawab salam deh. Paingan corona teh saya pergi-pergi salam geus mung. Coba sekali deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa ba'da. Allahu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahu rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna jitinaba. Asallahu yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddata wa rahmah wallahu qadirun wallahu ghafurur rahim. Amma ba'du, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarram, pengersa guru kita Bapak Kiai Haji Baban, semoga beliau oleh Allah diberikan sehat walafiat, dipanjangkan usia dan dilancarkan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Segenap para kiai, para ustadz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus pimpinan Lembaga Madrasah Diniyah beserta segenap jajaran guru, semoga diberikan ketabahan dan ketawakalan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai guru mendidik para putra-putri kita semua. Bapak, Ibu yang saya hormati, panitia, wabil khusus juga Bapak pengatur acara. Mungkin saya nggak bisa nyebutkan satu, pokoknya majalah sehat walafiat, amin. Alhamdulillah, di tempat kita ini masih bisa kita laksanakan acara saman. Padahal kita tahu hampir semua tempat sekarang ini nggak berani mengadakan glosor duit bayar. Aik samban sekolah agama kieu, hese koret malahan. Nah, orang tingali kumaha Rasul memberikan sebuah gambaran kepada kita cara mendidik putra-putri kita. Kata Rasul, "In haqqil walad alal walad salah satu asya'a." Kewajiban kolot kanu jadi anak teu loba ngan tilu rupa. Supaya apa? Innahu zaluman jahula. Jangan sampai orang tua menjadi zalim dan bodoh kanu jadi anak. Durhakanya seorang istri kanu jadi suami gara-gara anak. Dan nusong ngabelaan ketika bapak nyarekan budak, nusong ngabelaan sah indungna. Sehingga kusabab ngabelaan eta budak salah, malaikat turido karena eta pemajikan, sehingga eta pemajikan di mana-mana mau can minta hampura, jeung salakina can ngahampura moal diterima ku Allah. Padahal ahli ibadah. Tapi karena kusabab pernah ngabelaan budak gitu dah.
ketika budak salah. Maka sok ena bapak ngaran-ngaran barudak ayeuna. Kalau lahir bulan Februari sok dingaranan saha? Febri lain. Lahir bulan Agustus sok dingaranan saha? Punten aya Agus dia. Seueur tengekeun tanu ngaranna Agus. Si Agus dulu zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan Mansur Al-Masturidi, ketika Mansur Al-Masturidi sedang kumpul dengan para santrinya, terkumpul dengan tujuan ingin mensanadkan hafalan Quran yang jumlahnya 700 orang muhafid Quran pada saat itu, dan itu semua se-Jazirah Arab, mulai dari Turki sampai Kuwait sampai Irak, Persia, Yaman, kumpul kabeh di majelis Mansur Al-Masturidi arek menyanadkan hafalan Quran. Tiba-tiba si kehet Agus, punten nungaran Agus, ya supaya tahu lengkapnya Agus Valentino. Di dia mah beren alus beren Muhammad Agus alus. Eta si Agus, orang yang 700 orang lagi hafid Quran dibunuh kabeh ku si Agus. Ayeuna umat Islam boga budak di ngaranna si Agus. Kagablek dah. Padahal 700 orang yang hafid Quran dibunuh ku saha? Ku si Agus. Sehingga Mansur Al-Masturidi sebagai pelopor paham Sunni atau Ahlussunnah wal Jamaah dengan Imam Syafi'i kan, ini supaya kita beri nama teh kudu boga sejarah ulah sageunahna tong nyeri umat Islam gitu merengaran teh gitu ya. Nah sehingga makanya kenapa sekarang kalau bikin masjid sok aya paimbaran nih tempat istirahat imam gitu kalau masjid dipakai Jumatan. Nah, cikal bakalnya dari situ. Jadi ketika Syekh Mansur Al-Masturidi belum keluar dari tempat beribadahnya, nyata tempatnya seperti itu. Santrinya masih di ruang masjid. Sehingga yang 700 semua dibunuh oleh Syekh Agus beserta pasukannya, Syekh Mansur Al-Masturidi tetap berada di ruangnya dan beliau tidak tahu bahwa di luar sudah terjadi pembantaian umat Islam, murid-muridnya. Begitu beliau keluar dari ruangnya, beliau lihat semua sudah bersimbah darah, meninggal dunia. Bayangkan betapa sedihnya beliau, orang yang ingin mensanadkan Quran, ya, tapi sudah dibunuh oleh Syekh Agus. Lalu beliau pun menulis surat kepada Sultan Salahuddin. Akhirnya Salahuddin pun datang sendiri, datangnya nggak bawa pasukan. Lalu beliau musyawarah. Setelah musyawarah lahirlah kesimpulan berdua. Akhirnya diadakanlah peringatan Maulid pertama. Diundanglah. Setelah diundang, karena beliau undangan pertama tidak ada satupun yang datang, tidak ada judul. Dengan ini kami mengundang Bapak Kiai Ustadz Ajengan untuk hadir ke tempat anu sekian aja. Nah ternyata kemudian baru dibikin, dengan ini kami mengundang Bapak Kiai dan seterusnya untuk menghadiri acara peringatan Maulid Nabi. Kakari gue datang. Jumlah yang datang 600 orang. Dari 600 orang ini hadir, tadinya dibakar we emosina ku Salahuddin Al-Ayyubi. Nu pidatona Salahuddin Al-Ayyubi, panitiana saha? Mansur Al-Masturidi. Dari hasil pidato beliau itu yang 600 orang yang hadir kabakar kabeh semangatna. Kalau begitu hai Salahuddin Al-Ayyubi, sekarang juga kita serang balik ke si Agus, si kehet Agus teh. Baiknya langsung ada siapkan senjata, siapkan kuda. Malam itu juga beres acara peringatan Maulid, langsung menyerang ke istana si Agus Valentino.
Kebetulan si Agus beserta pasukannya lagi merayakan kemenangan. Menang naon nggak ada perlawanan. Diseranglah. Akhirnya si Agus pun terbunuh. Terbunuh ku Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pasukannya yang lagi mabok-mabok pun dipaihan kabeh. Selesai, kembalilah Salahuddin ke Irak. Pada saat itu balik ke Irak. Kemudian bergabung ke Persia. Nah, dari situlah akhirnya si Agus yang rencananya, kan si Agus teh masih bujang waktu itu deh. Dia mau menikah dengan Isabella. Ngaran calon istrinya namanya Isabella. Maka ku orang Malaysia teh pernah dinyanyikan lagu Isabella ini. MUI zaman Kiai Haji Ali Yapi pernah mengeluarkan fatwa umat Islam haram hukumna nganyanyikan lagu Isabella. Tapi dasar umat Islam Indonesia hese dilarang. Kekeh nyanyi Isabella lambang cinta yang prahara. Kemudian kan diabadikan setiap tanggal 14 Februari di Indonesia sok aya hari Valentine Day. Nyata tidinya. Hari kita mah mauludan gitunya 12 Rabiul Awal. Hari umat Nasrani mah ngarayakeun naon? Hari Valentine nyata 14 Februari. Sanu ngayakeun Isabella. Akhirnya Isabella pun calon istri yang mau nikah tanggal 14 enggak jadi karena si Agusnya kabur paeh. Matak si Agus euna ulah dipaehan ulah. Da ieu mah Agus nu ayeuna mah sarolehnya. Nu soleh mah. Tah gitu. Kemudian Isabella pun menyusun pasukan ulang. Akhirnya dia menyerang. Yang kita kenal itulah yang terjadi perang salib pertama yang dipimpin oleh Isabella. Isabella seorang biarawati yang pada saat itu dia pendeta wanita hebat lah. Nah, karena yang menghalalkan nikah biara itu adalah oleh si Agus Valentino tadi. Maka terkenallah setiap tanggal 14 Februari sebagai hari Valentine. Umat Islam kalau merayakannya musyrik wajib dipaihan. Tak gitu. Manya kena acara samanan umat Islam baru dak urang madrasah mung daratang. Kena hari Valentine ini budak ngora. Kumaha ciri-cirina nu ngarayakeun hari Valentine? Kahiji barudak teh. Ieu sok dianting. Lalaki. Tah eta tidinya dah hari Valentine. Kedua, rambutna sok disisirna ka hareup. Mantak bapak ibu tahu meri? Meri ekorna ka mana? Ka hareup gitu kan? Bari melintik tadi turutan ku jelema. Naon simbolna ada? Teh simbol teh arek meri mah hirupna di mana? Di cai. Tapi keke masih kena bau hanyir. Matak lamun aya budak orang rambut disisir buru gundulan. Berarti eta jiwa meri. Lamun tidak salat baik salatna mah. Ngan aplikasi salat jangan coba-coba ada. Da jiwana meri. Benci dena kitu dahar. Nu kadua naon cirina hari Valentine? Barudak ayeuna sok dijambul. Buungna dijambul ka luhur ning. Dijambulkeun ka luhur kos monyet nih. Ya. Bapak Ibu pernah kemana ke monyet gitu deh? Pangandaran. Ada yang sudah pernah main ke cagar alam, hutan cagar alam Pangandaran? Coba tinggali monyet-monyet didinya. Dijambul. Tapi lamun budak urang ayah buukna nu dijambul gitu. Berarti eta budak boga keturunan monyet. Lamun di Cina ngaranna bokong. Di urang ayah barudak nya naon we lah pokoknya sunggokong we lah. Tak gitu. Sehingga apa? Ketika rambutnya dijambul, oh berarti ya budak urang geus boga jiwa monyet. Naon monyet teh? Simbolna monyet kahiji boga jiwa teh rakus. Kadua hayang menang sorangan. Katilu gumasep atau gumulis. Taeda. Kalima eta monyet teh lamun beteng sorangan can warek
Iya naon pipi na can warak, suku kanan suku kiri, kaki kanan kaki kiri can penuh makanan, moal waka dibikeun ka batur monyet tah. Mata tempat wah ya budak urang ya rambutnya mesti dijamul tah. Nah supaya itu bisa diluruskan asukeun ka dinia. Jeung di diana ulah neangan kiai nu pecundang, nu sieun. Pokokna nu sieun. Sok we model guru urang dereng ngayakeun kumaha ge urusanna. Yang penting kita innama buistu li utammima makarimal akhlak. Dua dah meri jeung monyet. Teruskeun jong. Nukatilo babi kumata jiwa babi Pak are babi teh hiji-hijina makhluk Allah yang tidak diberi urat leher. Jadi babi mah tuh bisa ngelihat maka bapak ibu lamun panggih jeung babi di Jawa di sawah atau di hutan tuh kudu lompat ngageser we setik mana naon dan buka urat leher. Matak lamun aya kegiatan nu kieu teh dilirik-lirik acan, berarti eta jelema boga jiwa babi gitu. Komo diajak hayu urang ieu acara samanan atau aya tetangga gering teu di ngalongok-longok acan. Komo maot nya tetangga urang aya nu maot gitu. Teu taziah-taziah acan. Berarti eta jelema boga jiwa babi. Gampang. Dah kabeh binatang ge geus disimbolkeun ka urang, tinggal urang rek make nu mana gitu. Kahayang mah ulah, da manusia mah lebih mulia daripada binatang. Tah eta nu kahiji. Yang kedua, jangan sampai memberi nama anak itu ngaran-ngaran anak iblis. Ya. Apa itu anak iblis? Orang kenalkeun anak iblis nu kahiji nu paling populer teh ngaranna teh Dasim. Sangarana kalau awewe Dasima. Ke punten aya nu ngaranna Dasima ya. Bisi aya soalna kemarin dari itu aya daerah Cimonye teh aya nu ngaranna ibu-ibu keleun guru lagi ngaranna Dasima. Aduh ku abdi teu dilanjutkeun gitu. Eta teh anak jurig. Gitu. Jadi Dasim gitu. Matak ulah-ulah sembarangan manggil. Kumaha pagawean Dasim deh? Dasim kalau kita masuk ke rumah enggak baca salam, maka si Dasim ikut masuk dengan kita. Kemudian kita minum, walaupun baca bismillah dia tetap ikut minum. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah masuk ke dalam rumah, si Dasim itu paling rajin duduknya di mana? Satu di WC, dua di ruang tamu. Matak tingali bapak lamun jelma labuh di WC, jarang nu panjang umur. Dasim. Gitu ya. Gitu dah. Kemudian lamun dia tamu, ya tamu teh bawel anu-anu. Padahal udah kena pengaruh Dasim. Gitu. Kemudian hiji dah anak jurig, kade dah ulah sambarangan. Nu kadua Akwar. Ngaran anak iblis nu kadua saha? Akwar. Ari Akwar itu kalau laki-laki duduknya di mata. Kalau perempuan seluruh tubuh. Makanya kenapa harus ditutup seluruh tubuh? Karena si Akwar penuh. Makanya dominan di wanita itu si Akwar itu depan belakang. Matak lamun lalaki keur diuk ieu lewat awewe ti ditu ditempo heula depan dadana. Montok euy. Balik ka ditu lewat nempo di eta ngageboy. Kan gitu. Orang kudu eling, Pak. Eta teh si Akwar da memang di mata diukna. Calikna. Termasuk lamun ngaji ieu tunduh ngaji teh. Da teh kumaha si Akwar gelantungan. Gitu. Coba lamun ningali TV main bola jam 2 sampai ke subuh bentar. Iya kan? Si Akwar didukung. Jadi yang paling bahaya itu di wanita. Karena di wanita itu kebanyakan si Akwar ini kelompoknya di dada dan di pantat gitu duduknya. Mata lelaki komo santri mah nusuk di sasarung gitu.
kadek dah. Lamun geus ningali ti tukang urang ngageboy gitu jalan dah. Waduh. Berarti kudu eling, oh si Awar. Ingat lagi si Awar dari mana diciptakan Allah? Oh dari api. Api bisa dipadamkan dengan apa? Air. Oh, di mana syahwat mengundang gagancangan wudu. Itu resepnya. Maka kenapa Islam selalu berwudu? Mengantisipasi corona pun dengan wudu. Kita minum ini, cuci tangan ini pakai kimia, waduh rusak tangan. Tapi dengan wudu kita akan nyaman. Corona ge sieun dah. Begitu. Nu kadua dah. Geus lah 2 siki we tong balu bating eta. Singkat talar dah pemuda jeung pemudi. Sebab begini kata Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bimra'atin laisa ma'aha zu mahrumin inna salisahuma syaitan. Bila mana dua pemuda, pemuda dan pemudi duduk berdua-duaan yang tidak didampingi oleh muhrimnya, maka inna salisahuma syaitan. Pihak yang ketiga itulah setan bernama Awar. Ini itu yang paling, makanya nah kita sekarang mengkol setik. Kenapa corona sulit hilang? Hotel tidak pernah sepi. Kenapa masjid disepikan? Kenapa madrasah disepikan? Tapi kenapa di saat-saat kita mendekati diri kepada Allah mereka larang? Sementara mereka mengadakan konser bulan Ramadan lagi kemarin, ngadakan konser dengan alasan cari dana. Da umat Islam teu miskin beungar, du sok miskin teh oknum teu syukur. Tadi ku qori kita sudah dibaca, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Di mana-mana engkau syukur pasti ku Allah ditambah. Ngan berarti urang nah kieu keneh, oh berarti kurang syukur, kan begitu. Maka di mana-mana engkau kufur kepadaku, tunggu azabku sangat pedih. Di berewe corona, azab ini. Azab. Nah, yang kedua, kenapa pabrik-pabrik terus dihidupkan? Alasan ekonomi. Emang jelma nu datang ke masjid bakal paeh kelaparan gitu? Wah. Tapi ya inilah permainan orang-orang PKI komunis yang saat ini sedang merongrong bangsa kita. Ya. Coba bayangkan beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan penggodokan undang-undang untuk merubah Pancasila. Dengan hasilnya Trisila. Dalam Trisila itu intinya mah ketuhanan yang berkebudayaan. Coba bayangkan, kalau kita isinya seperti itu, nanti ketuhanan yang itu pun bukan poin pertama, poin ketiga. 2 hilang, jadi diganti nanti poin yang ketiganya itu ketuhanan yang berkebudayaan. Cek orang Sunda mah Allah anu agung tina salat teh. Cek orang Jawa Timur atau cek orang Padang misalnya, Allah nan gadang. Kan bareda lamun urang salat berjamaah ieu jamaah Padang ieu Sunda, nu hiji nan gadang nu hiji nu agung. Jigana perang meureun. Tah. Kemudian dari Trisila berubah lagi, diperkecil lagi menjadi Ekasila. Non Ekasila bergotong royong. Non gotong royongna ya dina maksiat. Jadi tidak boleh si A melakukan misalnya jinah jeung istri batur, terus kan itu diganggu. Yang penting suka sama suka. Wah kacau ya komunis. Nah ini yang makanya sekarang umat Islam lagi bergerak untuk menghentikan godokan ini. Dan kalau ini terjadi, kita tidak tahu bagaimana nanti anak cucu kita ke depan. Bangsa kita mungkin sudah terjual. Dan yang lebih berbahaya lagi di situ nanti dalam Ekasila itu bahwa orang luar negeri bisa mencalonkan jadi lurah,
jadi desa, kepala desa, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Bisa. Si A ya dari Cina datang ke Indonesia. Dia punya KTP, punya duit banyak. Kan umat Islam sekarang kan mudah. Nu penting karaos jeung kertos gitu lain. Siapapun nu mere duit ku aing didukung gitu bahasana. Rasakeun lain. So kaina nu pilih aku bangga jadi anak PKI kusaha lobana di mana? Di Jampang. Muncul tuduhan, wah kalau begitu di Sukabumi panglobana PKI di Jampang. Kan emong dituduh orang Jampang jadi PKI. Asa pelecehan. Cuman tadi teh karena kita tidak tahu, masyarakat dibobodo sehingga orang diberi duit daek ngadukung. Beri duit mah cokot we. Makanya lebih baik kalaupun dia uyuh mah brengsek jelema teh. Tapi muslimna benar. Keturunannya jelas. Gitu. Nah itu. Kemudian yang paling berbahaya lagi di kita sekarang ini kan bangsa kita sekarang dihadapkan dengan 5 masalah. 1 masalah komunis, 2 masalah Yahudi, 3 Nasrani, 4 Syiah. Syiah jangan dianggap enteng. Yang kelima kaum munafikin. Makanya Rasul jauh-jauh hari menyindir kita. Apa? Ma bainal muslimina wal munafik. Di akhir zaman Pak hese ngabedakeun mana mukmin mana munafik. Nah itu. Oleh karena itu, kalau sekarang kita tidak mempersiapkan para putra-putri kita untuk belajar di madrasah diniyah, bagaimana nanti nasib anak bangsa kita? Mereka terus dibodoh. Kita yang ngerti saja sudah dibodoh begini. Sekarang kita terus dibikin miskin. Kenapa? Kalau kita sudah miskin kan nanti menerima kebaikan. Setelah menerima kebaikan, lo harus nurut sama gua. Ini lo yang benar. Gitu kan? Malahan sekarang itu dianggap Tuhan teh bodoh. Ini persoalannya. Saya bilang kalau bodoh udah Tuhan pesantrenkan aja. Ini kemana ya, kemana we? Ini oleh karena itu bagaimana sekarang para tokoh-tokoh kita satu persatu mulai ditangkap. Para pejabat kita yang memiliki ruh jihadnya tinggi mulai dihentikan, jabatannya diturun-turunkan. Makanya sekarang kita siap-siap ini untuk berjihad fi sabilillah. Kawan-kawan kita yang sudah bergerak di Jakarta maupun di Bandung dan sekitarnya ini sudah mempersiapkan. Kalau rancangan undang-undang HIP ini tidak dihentikan, kita Bapak, Ibu siap? Letoy gitu. Siap tuh? Kudu gitu gagah. Jadi sekarang jangan sampai, karena ini kan salah satu daerah kristenisasi itu kan Bojong Lopang ya. Bojong Lopang ini kan salah satu daerah yang tujuan utama untuk mengkristenisasikan umat Islam. Dan itu sudah berhasil. Walaupun secara umum Bapak Ibu can masuk Nasrani. Tapi gaya hidup mereka, tradisi mereka, adat mereka sudah ikut. Cuman kita nggak sadar. Coba ini orang sadarkan diri. Kita mulai berpikir, jangan sampai umat Islam ini terus diobok-obok. Kita ini mayoritas. Karena semua negara sekarang mengakui hebatnya Indonesia. Ya antong jauh-jauh lah. Tukang teluh lobana di mana? Jampang. Coba enak bisa tuh neluh tak? Neluh kanu ngagobo-obo umat Islam misalnya. Jadi iya mah nu dituluh teh kiai deh, ustad deh gitu dah. Cing atuh tukang tanu gitu dah teluh coba. Kan begitu. Ini yang kadang-kadang kita umat nggak dipakai gitu. Otaknya tuh dipakai. Pada berapa tersiksanya sekarang para ulama, para kiai bingung sekarang. Kenapa? Karena umat ini nggak jelas sekarang.
diajak, ayo kita berjuang. Saya teh bawa beteng, ninggalkan beteng cina. Can diajak berjihad, geus ngomong masalah beteng. Makanya jauh-jauh hari Kade Ali cina, Rasul ngingatkan ke Sayyidina Ali. Naon cina, di akhir zaman nanti katanya, umat Islam lebih asik dengan kekuatan batin cina, kekuatan dalam lah. Naon ta Rasul? Kahiji Rasul deh. Kuwatun akli. Jadi kekuatan akal dijadikan sebuah indigo, jadi beramal. Padahal itu lebih banyak dikondisikan tadi teh ku anak iblis. Ya, saha tanu gitu. Punten aya nu ngaranna Dani ya. Aya Dani. Aduh pura aya Dani. Aing ngaran asli mah alus sebenarnya Ramadhani gitu nya. Ramadan kan dipanggilna Dani. Saha Dani teh? Lawan Dani Apip gitu. Ya. Apipah kalau di perempuan. Jadi kieu are Apip mah moal waka balik lamun ieu pengajian can beres. Apip ngaranna. Ya. Lamun Dani tong dine balik yuk. Dani teh. Jadi lamun aya punten ya Kak Dani. Jadi kalau si Dani itu kalau ada pengajian tak eta. So kayak kieu misalnya lamun ibu-ibu maicah cenah. Tos dikawitan tuh sholawat. Hayu. Oh mangga ti payun. Dani tah. Dani. Gitu ya. Jadi gitu tah. Misalnya balik we ti heula Dani tah. Ikhwatus syayatin ismu Dani. Masya Allah. Makanya kadang-kadang kade ulah gagabah merengaran budaknya gitu ya. Nah itu ini kan baru satu ini. Satu teh sudah sajam mending sajam. Cek Pak Kiai tadi ulah iya mah ada ngaji we urang mah ya. Supaya nanti saya kebetulan dulu di kota Sukabumi dan di Jawa Barat sebagai ketua IGTPQ, Ikatan Guru Pendidikan Al-Quran gitu. Nah kebetulan saya salah satu yang mendapat apa namanya izin lah, yang mendapat izin untuk mensanadkan Iqra gitu. Ya kalau orang anak-anak yang hafid Quran mau hafalan 1 juz 2 juz kan harus disanadkan. Nah cara mensanadkannya itu diantaranya kumpul anak, orang tua, ibu atau bapak boleh, syukur-syukur dua-duanya. Si anak mengucapkan Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Cara orang tua Robbi habli minas solihin gitu. Jadi saling mendoakan. Disitulah pintu surga, pintu rahmat terbuka. Mudah-mudahan nanti tahun depan di sini bisa terlaksana. Gitu ya. Jadi itu yang disebut pensanatan Quran sistem metode Iqra atau metode Al-Jabari gitu ya. Kalau Al-Jabari mah dieja, kalau Iqra dibaca langsung, sebenarnya sama aja sih. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, di situ ada pemberian dari anak ke orang tua disebut hadiah, gitu kan? Dari orang tua ke anak disebut sedekah, kan gitu. Dari orang tua dan anak ke ustadz atau guru disebut sibgo. Nah ini kan belum terjadi di kita. Itu. Nah padahal saya dulu sudah mencanangkan se-Jawa Barat, justru yang paling sukses itu dua dulu. Satu Indramayu, dua Bogor. Sehingga kenapa Indramayu mampu menggaji guru diniah sebesar 1.300.000 per bulan. Di Sukabumi 160.000. Bari 3 bulan sekali. Bari dipotong lagi. Dipotong lagi, oh berlapis. Mulai dari kabupaten turun ke mana? Kemenak, KUA, sampai naon ketua kecamatan naon lah. Keterima paling ke 90.000 kali 3. Bari duitnya teh jelas deh. Can ongkos. Waduh,
Bari sa madrasah hiji deui kebagianna. Di Indramayu kan 6 guru madrasah. 6-6-nya kebagian. Kenapa? Dia mau melaksanakan itu. Di Bogor pun di bawah sekarang Wali Kota Bima yang kemarin sempat, kebetulan dia lulusan Timur Tengah bareng dengan kita dulu, cuman adik kelas. Itu bisa berjalan, cuman nggak sampai 1.200.000. Itu baru sampai 750.000. Kota Sukabumi sarua 160.000 per guru dan per lembaga satu. Kenapa? Yaitu tadi orang merasa bisa sorangan. Nah itu makanya nanti coba disanatkan sehingga nanti di situ ada ucapan, misalnya dari orang tua, Ustadz, ya budak tos dididik, tos bisa alif, tos bisa nulis alif, hatur nuhun, sehingga guru ada sesuatu pemberian disebut sibgoh. Sibgoh itu aslinya dari Allah, aslinya. Cuman lamun merasa diurang gitu, goblok kita budak, jelema deh. Jadi ketika kita memberi kepada ustadz, niatnya harus sibgoh. Sibgoh itu artinya, ya teh rezeki ustadz, ngan Allah titipkan melalui saya, gitu kan? Aina ku saya ada dibikin, karena sibgoh. Lamun budak arek merek sesuatu kanu jadi kolot, ngarana hadiah. Arek kolot merek kanu jadi budak, ngarana sedako. Eka fakir miskin sedako kene. Ngan eta mah nomor sekian lah. Begitu. Nah ini yang tidak terjadi di kita. Makanya pendidikan di kita itu nggak pernah memiliki nilai yang bagus di hadapan publik gitu. Coba tinggal lihat SMP SMA kita. Gara-gara lockdown ini nilai SMA hampir rata-rata 80 ke atas. Nilainya hebat. Di tes saya kemarin, gitu nah, yang mau masuk kemana? Ke California School gitu kan? Masuk ke Turki, masuk ke Al-Azhar, Kairo, masuk ke Yaman, masuk ke Maroko, termasuk Kanada, Swedia. Ternyata anak-anak Malaysia, anak-anak Brunei yang baru lepas dari kita Timor Leste, nilainya 5,6, 5,7. Tapi ketika dites dengan anak Indonesia yang nilainya 90, kalah. Gitu. Luar biasa, malu saya. Termasuk siswa kita 2 orang balik kanan langsung, saya juga langsung balik. Nah, jadi malu akhirnya kita. Jadi guru kita ini terlalu bijaksana, mere nilainya doroe sakayangna. Naon sababna? Sabab ya budak teh minang nyecep karena jadi guru. Dah di sekolah umum mah gitu. Nah, sekolah agama hese. Cek ustad teh cenah. Barudak cing sia teh eta Quran geus teu kieu kitu bejakeun da kolot maneh. Meuli atuh hiji lah. Quran mah teu menang bahasa belinya, kudu hadiah. Kitu nya, harus hadiah. Coba ngadiakeun Quran eta. Lain teu mampu, manya meuli pulsa HP tiap we kabeli. Quran teu kabeli. Berapa Quran? Kalau harga standar Kemenak, Kementerian Agama, Quran itu kan pasaran 35.000. Harga normal. Ya, kalaupun ada yang 70 sampai 100 lebih, itu mah Quran tertentu. Gitu. Tapi lamun meuli pulsa, komo paket bulanan 110.000. Glosor babari. Bari isina lebih banyak masian ge. Waduh. Da ustaz ge resep ningali neueuh bajuan mah. Gitu. Kadenya mudah-mudahan diantara kita tidak ada yang namanya Dani, semuanya juga Apipah, amin ya. Apip itu sekalipun ngadah dir, ngadu bako, ngadu kopi, tetap pintu rahmat terbuka. Are Apip mah, are Dani mah pintu rahmat terbuka, tertutup. Pintu nur surga tertutup. Bahkan malaikat Israfil nuntadina, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan jadi eureun ningali Dani mah. Matak ulah boga niat kieu keur ngaji. Teu rame urang balik yuk cenah. Tah berarti geus kena pengaruh Dani. Solusina naon tadi teh? Are jurigna diciptakan ku Allah dina naon? Seuneu bisa dipadamkeun ku naon? Ku air. Berarti gagancangan utuh gitu dah.
Taubat. Hiji dan nuka dua, tugas orang tua. Tugas yang pertama itu kan memberi nama yang baik. Jangan sampai salah. Yang kedua, tugas orang tua, yang kewajiban orang tua terhadap anak yang kedua itu idza walada wa yu'allimahul kitab. Kewajiban kolot kanu jadi anak nu kadua nyaeta ngadidikna dengan Al-Qur'an. Kalau sekarang orang tuanya mendidik putra-putrinya dengan kisbay aja misalnya. Tuh, kisbay itu sun. Goblok ya dah kolot deh. Tuh mikir dah. Ibarat modern. Kenapa? Dalam Islam itu kan sudah ada kalimat salam. Nah, papa mau berangkat, coba salam. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam nah. Indah itu udah. Mangga gitu. Berangkat adalah gawe ngojek ke sawah, kuli. Doakeun nya cenah. Oh didoakeun sia. Kan Gusti lamun dibere rezeki leuwih sieun nyandung. Mugi Gusti tong dibere rezeki leuwih pas-pasan we cenah. Da istri itu kan loba nu kitu enak ngadoa teh. Da sieun da pakai nyandung da diberi rezeki lebih. Mantap. Ya tadi itu ya, tapi kalau sudah diawali dengan norma-norma agama, norma-norma Islam, insya Allah mual. Gitu ya. Tidak. Jadi mendidik para putra-putri kita, sekarang kita kadang-kadang coba Bapak Ibu di rumah-rumah anak-anak yang baru lahir, ditempelkan deh kan A, B, C, D lain. 1 tambah 1, 1 kali 1, 1 bagi 1. Hanya gambar itu yang ditempel di rumah. Maka bila mana ada orang tua yang seperti itu, kata Rasul, maaf kata Allah, innahu zaluman jahula. Itulah orang tua yang zalim dan bodoh. Jeung ngabobodoh ka budak. Sehingga anaknya dimasukkan ke madrasah diniyah. Setelah dia masukkan ke madrasah diniyah, merhatikan aja. Coba lamun jajan, enak tanyakan, Bapak Ibu, lamun jajan ke SD sabaraha diberena? Jujur? Hah? 5.000. Jujur ya? Lamun ngabohong, tanggung jawab sendiri. Enak lamun ke sekolah agama jajanna sabaraha? Oh waduh, paling ke 2.000. Ya. Di sini saja di mana letak keadilan kita sebagai orang tua kepada anak. Oh. Lamun ke SD enak beli buku paket berapa? Enak beli buku paket kan disiasati lagi karena bisi katewa ku KPK cenah. Da guru udah pinter ngaranna ge guru. Meuli langsung ke kios. Gitu kan? Jadi bagaimana membeli itu buku? Ya kalau mulai matematik, bahasa Indonesia, PKN, bahasa Inggris kan satu paket 300.000. Glosor orang tua enak. Pulang dari sekolah diniyah, cek ustad tadi beli buku akidah akhlak, Quran, hadis, tepira, sabaraha 50.000. Kek tebukan duit bapak-bapak, kewek cina. Tah orang tua yang seperti itu nanti akan kena pertanyaan dari Allah. Kumaha pertanyaan Allah? Kaifa takfuru nabillah wa kuntum amwat. Kunaon sia kufur ka aing? Naon kufurna? Anakmu itu amanah ti aing. Kusia disia-siakeun. Budak balik di madrasah minta pangbelikeun Quran hadis, sia teu dipangbelikeun. Kaifa takfuru nabillah wa kuntum amwat. Sia teh bakal pae. Kos moal pae. Ujungna ayat kumaha? Wa ilaihi turja'un. Sia ku aing ke diminta pertanggungjawaban. Sekalipun sia mah ahli tahajud, ahli duha, ahli rawatib, ahli salat taubat, komo salat wajib, tapi sia zalim kana jadi anak, maka ku aing sia dialungkeun ka nerakaku. Kade. Bapak Ibu, jangan sampai putra-putri kita ini menjadi penyebab kita masuk ke nerakanya Allah. Padahal kita sudah baik, sudah jadi ahli ibadah. Makanya harus dibandingkan, minimal seimbang antara sekolah umum dengan sekolah agama. Maksimal kudu leuwih sekolah agama. Lamun tadi jajan ke sekolah SD
5.000. Sekolah agama mah kudu 7.500. Kakarek i'dilu huwa aqrabu litaqwa. Adil, di mana-mana adil nu kitu, maka eta kolot sudah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Gampang jadi orang takwa, gampang. Adilnya kan jadi budak. Tidak. Kemudian yang kedua, ketika anak misalnya cek guru olahraga mah cenah, ya sepatu geus butut, kaos olahraga geus butut, meuli atuh mah cenah. Ya tah glosor. Pulang sekolah agama mah jeung ustaz teh kudu meuli seragam jang samen baju koko cenah. Teu boga duit jang bayar geus suyuhan sia teh bisa nyatu euna mah. Kan begitu. Kadang tegeunaheun aja. Budak kadang-kadang masuk kan kalau anak usia 15 tahun ke bawah rekaman pesdisnya kan masih tinggi. Apapun yang diucapkan ku kolot teh asup. Makanya kenapa dalam mazhab Imam Syafi'i tarbiyah utama terhadap anak-anak itu adalah orang tua, bukan di lembaga pendidikan tapi di rumahnya. Makanya yang disebut baiti jannati itu begitu. Kita ini kan enggak ya itu. Kemudian yang paling berbahaya lagi itu kan sekarang ini kan pengaruh Nasrani. Apa pengaruh Nasrani di budaya kita? Pertama pakaian, gitu kan. Yang kedua makanan. Yang ketiga itu adalah budaya. Coba enak orang hayang nampak budaya angklung geus budaya Sunda. Jaipong geus bari ngagitek gitu kan. Itu dah. Geus coba lamun aya dangdutan. Marawis mode tadi. Geus resep kan. Nah ini kita lebih senang budaya Nasrani. Kenapa? Nasrani itu kalau meminta sama Yesusnya pakai nyanyian. Ada orang meminta sama Allah pakai doa. Bedanya kan di situ dan tanpa musik. Kalau mereka Nasrani meminta sama Tuhannya pakai musik. Kalau kita kan enggak. Nah, bedanya di situ. Tapi kita sudah terpengaruh. Ini. Oleh karena itu, mari kita waspada. Kemudian yang paling berbahaya lagi di kita ini kan sekarang pergerakan kaum Syiah. Jadi yang mengadu dombakan umat Islam dia sisipkan orang-orang Syiah. Syiah dari mana pembiayaannya? Tetap dari komunis. Untuk mengadu dombakan umat Islam. Walaupun cikal bakal Syiah itu kan datangnya dari Inggris. Yang dicetak oleh Inggris dulunya. Nah, maka sekarang masuk ke Indonesia, dia mulai ya ke daerah Perjampangan Pakidulan sudah masuk kaum Syiah. Apa yang menjadi cara mengadu dombakan kita? Dengan kesempatan corona seperti ini dia gunakan. Coba lihat sekarang. Padahal kalau kita lihat kan beginilah sederhananya. Virus corona itu kan sumbernya dari kalong atau kelelawar, di mana kalong dicampur dengan darah ular ditambah dengan berit tikus, maka jadilah virus corona atau COVID-19. Menyebar cepat. Nah, virus ini akan cepat tumbuh subur bila mana terjadi musim dingin alias musim hujan. Sebetulnya Indonesia tidak akan kena tadinya. Dengan sengaja pemerintah kita menerima TKA, tenaga kerja asing dari Cina, masuk dia ke Indonesia, bawa virus itu. Kenapa? Satu-satunya sekarang negara yang ditakuti oleh dunia adalah Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki ulama-ulama yang masih istiqomah. Dan ulama-ulama yang karismatik yang masih didengar oleh masyarakat. Karena beda kan, kalau ulama kiai yang nyuruh kan biasa masyarakat lebih nurut. Tapi sekarang kan masyarakat sekarang kan lebih nurut sama artis juga namanya daripada sama kiai. Lamun cek artis, ayo tangan semua ke atas, kita nyanyi bareng, ke atas nyanyi bareng, gitu lain.
Coba lamun kata Kiai, nanti malam kita tahajud, doa bareng, yasin bareng, tawasul bareng. Malas, ya udah tuh, ya kopi tuh. Jadi ketika diajak yasinan, diajak tawasulan, nanya heula ya kopi tuh. Camplang kopi ya. Tidak ada. Tapi lamun tidak di tempat dangdut atau di tempat maksiat lainnya, malah wani ngeluarkan duit kan. Nyawer. Coba seperti gini, drum band kan rata-rata kalau samanan diniyah kan drum band ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, drum band itu dulunya itu gendrang perang kaum salib. Tadi teh siapa? Isabella. Aina ku Islam secara tidak langsung berani nyewa drum band. Bari pakaian cangcut unggul ya pakai stoken di jero nama. Ya keke kula laki mah katempo. Data di teh ada si Awar di Panon. Kan gitu. Ini kita tidak sadar. Bahkan kadang-kadang kalau samanan dinia 2 sampai 5 grup drum band berani mayar. Sana mayar orang tua karena drum band. Ustadz can nyatu, can dahar teu dipiran teh. Benar deh. Naik ke drum band wani goblok eta teh. Daerah mana? Daerah Sukabumi itu komo Cisaat mah. Cisaat saman drum band teu sah cenah. Masya Allah. Padahal drum band itu produk siapa? Isabella. Isabella orang yang pertama menciptakan perang salib. Kemudian kita menjadi dibalas lagi ku Salahuddin Al-Ayyubi, diganti ngaranna perang salib, perang Sabil. Gitu kan? Itu perang Sabil itu kan terjadi sampai 7 kali. Kalau perang salib hampir 13 kali. 13 tambah 7 berarti 20. Antara Salahuddin dengan Isabella. Bayangkan berapa ribu orang yang gugur syahid. Sekarang kita enak aja menari di atas kepedihan umat Islam para pendahulu kita. Oh Kaira. Satu. Yang kedua, drum band itu dulu di Persia itu yang diprakarsai oleh yaitu tadi Syiah. Apa? Itu drum band itu adalah arena tari bujal. Tarian bujal. Jadi ketika ada kemenangan perang, ya perang salib menang, gitu kan? Menang. Maka hiburannya yang narinya para wanita dengan bujal dan dadanya kelihatan. Aina kurang dipakai Islami, Masya Allah. Di mana itu? Makanya kadang-kadang kita heran, kan berhasil dah, berhasil. Kita yang termakan dengan budaya-budaya luar. Padahal kan masih adalah budaya lamun orang ketempling istilahku. Ada ilaku kumano nyanyina nini nu nepak nini. Kumaha cing atuh barudak ngora teh. Hidupkan kembali ketempling coba. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Genah kan cing-cing. Ada geus da kieu baheula pernah miluan itu. Miluan itu. Nya saya teh wasilah bisa ka Sukabumi teh gara-gara ketempling, Pak. Gara-gara ketempling tahun 84 dulu teh. Tahun 84 78 ke Jakarta, 84 ke Sukabumi gitu. Jadi 78 ke Jakarta gara-gara naon MTQ kan. MTQ tahun 78 nu menang deh Jawa Barat. Hebat Jawa Barat Korina kayak nu tadi dia. Kemudian tahfidnya menang, MHQ-nya menang, syarhilnya menang. Pokoknya diborong kabeh ke Jawa Barat. Kepancing saya berangkatlah ke Jawa Barat. Ngan tetapi sampai ke Tanjung Priok dipulung ku Abah. Ya Abu Hanifah. Sampai 84 kasus Tanjung Priok pembunuhan kiai dia. Aina adek diulang deh. Saha perilaku gitu nya PKI kene. Ngan kurang dipiara. Nah pas dirinya teh nyanyi ketempling. Kebetulan vokal nate dulu teh El Sahara Sukabumi. Eleh kurang nyanyi nama Magadir nama. Gitu. Ya datanglah ke Sukabumi. Diterima we ku Mama Aden Sanusi di Gunung Puyuh. Cicing di Gunung Puyuh beranak sampai ke opat boga budak teh. Pamere Mama Sanusi teh mentak teu wani nyandung teh pamere guru soalna.
Coba namun pemerintah guru daek kita nyandung. Daek huruf ya mah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Mari kita didik putra-putri kita itu dengan Al-Qur'an. Apabila kita mendidik putra-putri kita tidak dengan berasaskan Quran, maka kita termasuk orang tua yang zalim dan bodoh. Ya. Nukatilo, terakhir. Oh, nggak salah, 2 jam ya mah. Nukatilo, teruskan dong. Bisi geus tunduh kana tong dipaksa sebab di alam dunia teh aya 3 rupa nu hartina kahiji mere dahar kanu geus seueuh hartina dan geus wareg mah mere dahar nu katilu mere perawan kanu geus peluh nya hartina da ieu awewe perawan da peluh hartina nya nu kanu geus tunduh hartina da nya mentak ditanya heula tunduh jan. Jadi lamun abdi can balik ulah waka baliknya. Nu katilu idza walada wa yuzawwijuhu idza adraka. Tugas orang tua nu katilu kanu jadi anak lamun laki-laki dikitan, kalau perempuan dinikahkan. Selesai tugas kolot. Ya, tepira gitu tuh. Ngan 3 rupa, ngan di mana-mana 3 rupa biasana kolot lamun ngadidik budak jigana umumna bisa. Nyepitan budak malah yang nyari untung lain. Ngawinkeun eta budak awewe. Aing geus nyecep selama ini ka batur ya tinggal nunggu balik modal. Makanya ya saya pengalaman manis sih. Daerah kan kebetulan banyak mahasiswa di Surade. Ya, Pak, hayang ngalamar, Pak. Tolong Bapak yang jadi jubir, cina. Sabaraha bayaran aing, cina. Gampang, Pak. Pokoknya Bapak dia-diain kebo hiji, cina. Kemudian kolotna boga 8 kebo gitu. Mereka orang hiji kebona. Siap lah, berangkat. Kebetulan, iya budak dia bisa ngaji, dia bisa baca Quran gitu. Sila laki deh, matang nitah ka urang. Kebetulan si awewe boga nazar di mana-mana engke dapat suami memeh dilangsungkan akad kudu ngaji heula di depan pintu gitu. Gitu cenah. Oh gitu Pak. Ada orang teh eleh akal meureun begitu patun mah. Oh kieu Pak gitunya. Orang mikir iya budak kan teu bisa baca Quran. Maka di sini kan kena bayar kifarat gitu kan atau dam lah gitu. Nah, tapi kan tidak jadi masalah dam di sini karena si lalakinya, si aweweknya ini itu kan nazar kolot, berarti kan kolot yang harus bertanggung jawab, berlebihan itu. Maka dari situ saya bilang begini, kebetulan sama Pak, ini anak ketika lahir teh hese malah geus keluar eta kepalan asuk deui. Keluar deui asuk tiba-tiba keluar we kaki ti heula. Ya, lamun cek dina adat budak lamun kaki keluar ti heula biasana kudu diajar cimane. Ameh pinter ngomean tulang. Kan gitu cenah. Oh, gitu. Terus kumaha masalahna? Ieu teh cenah kudu pihak calon istri kudu mencit domba gitunya di makam Mbah Khair Cimande. Cenah kan ilmu urut ilmu badan kan biasa nu lahirna kaki ti heula cek adat eta mah kan gitu di Mbah Khair. Nah selesai dipotong daging nabikeun kadinya tah si hulu domba jingjing we dugi ka Sukabumi gitu dah. Siap teh. Waduh berat oge ieu teh. Ngeluh dah pihak itu kebetulan kan kiaina Pak Musli, Kiai Musli, abdi teh guru ka dia deui teh. Sia Salman cenah mane mah ngawadu cenah da bapak ge ngawadu mah kita baca geus nyawa ye budak teh bisa baca Quran cenah. Cuman alhamdulillah ku daek diajar ge bisa ari macam pon-potan mah ngan tidak selancar yang lain ngana kan. Sekedar maca kulhu Fatihah bisa. Ieu kan nu dititah bacana ge kan waqiah. Bari dititah hafalkeun
ulhu kayak geus teu apal. Ya akhirnya wah sudah sama bisa. Ya guys, kalau begitu kumaha teh masing-masing ieu nazar bayar masing-masing cenah. Selesai akhirnya kan neangan tukang kori kayak tadi. Kan jadi aya milik teh tukang kori teh. Kan gitu bagi-bagi rezeki lah yang kusaraka. Pada mau maya tukang kori we tama intina mah kadinya. Gitu dah. Jadi kewajiban orang tua yang ketiga ini, kalau laki-laki di khitan jangan ada punya niat di situ untuk melaksanakan cari untung. Sebab itu kewajiban kita itu. Itu kan orang tua. Kemudian kalaupun dia tadi di ekahan, itu penembusan menurut ilmu fikih. Inti nama bukan gadinya, tapi bagaimana untuk menjadi satu kesatuan antara orang tua dengan anak. Gitu kan? Jadi kebanyakan terhijabnya doa orang tua. Ieu teh ka budak teh didoakeun geus. Dicampe geus. Tapi kunaon ieu teh budak ieu kieu keneh. Pariksa bisi ku ieu ku urang budak ketika harita budak ieu lahir. Urang rezeki boga ngan koret. Boga rezeki tapi mau ngaekahan gitu ka budak. Biasanya di situ jadi terhijab doa. Gitu. Ataupun sebaliknya. Ieu budak urang ngadoakeun ka urang di alam barzah. Urang geus di alam barzah. Budak kena, kunaon ieu malaikat teu eureun nyiksa ka urang? Kan budak urang keur ngadoa malaikat, ngarti sia teh malaikat cenah. Lain teu ngarti aing sia baheula keur lahir budak, sia keur boga duit. Keur diri Allah diekahan. Tah gitu. Kemudian ketika kamu mengkitan budak dan nyunatan budak, da maneh mah hayang untung yang dipulangkan. Tah itu. Kalaupun tetangga-tetanggamu, saudaramu mau memberi, itu rezekimu. Tapi jangan berharap ke situ. Yang kedua, ketika kamu menikahkan budak. Makanya kan banyak anak perempuan setelah nikah ini, orang pertama yang harus dia taati kan suami. Tapi kenapa perempuan taat sama suami? Coba lihat salah satu sahabat Rasul yang berangkat perang, lalu berpesan kepada rumah orang dengan dia kan hanya orang tua di bawah lah 2 lantai rumah. Lalu suaminya pesan, Neng, kalau akang belum pulang dari perang membela agama Allah, Neng jangan keluar dari rumah. Baik kan, berangkatlah. Besoknya datang utusan. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ada apa? Orang tua ibu sakit keras. Ibu diminta turun untuk melihat. Duh nggak bisa. Padahal di atas tinggal turun ke bawah. Apa jawabnya? Ini wanita leha. Pesan ya, kalau dia belum pulang saya nggak boleh keluar. Besok datang lagi si utusan. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. Ibu diminta turun, Bapak sekarat. Aduh nggak bisa, saya hanya bisa mendoakan. Saya nggak keluar rumah. Besok datang lagi utusan, naik lagi ke atas. Assalamualaikum Bu. Ya gimana keadaan Bapak? Maaf Bu, Bapak Ibu yang terakhir sebelum dimakamkan. Apa jawaban si ibu? Sama. Maaf Pak, tolong kuburkan saja jenazah ayah saya. Biar nanti Allah yang menyaksikan. Jangan tunggu saya, dan suami saya belum pulang. Iya utusan kesal, pusing. Iya jelma awewe goblok banget. Kolot nangis, mulai dari gering sampai ke maut. Naon hese tinggal turun. Akhirnya ia utusan lapor ke Rasul. Ya Rasulullah, ini ada anak yang durhaka Rasul. Tenang dulu, tenang. Durhaka gimana? Itu orang tuanya mulai dari sakit sampai meninggal dunia, bahkan sudah dikubur, enggak mau turun. Kenapa enggak mau turun? Kenapa? Alasan pesan suaminya sebelum suaminya pulang, dia enggak boleh keluar. Apa? Sampaikan ke si mayat, antum ajrani. Eta orang tua punya 2 pahala. 1 pahala mendidik anak, 2 pahala karena anak taat kan jadi suami. Ia kolot geus layak masuk ke neraka. Kusabab boga anak yang soleh taat ke suami, maka ia kolot diasukeun ke surga ku Allah Subhanahu wa taala.
padahal sudah layak masuk neraka. Kolot nanti hayang Pak model gitu matak ulah gagabah keur nyuri hudu pamulikeun obat urang rata-rata gitu lain ka budak awewe tanya heula neng coba minta izin heula ka nu jadi caroge kengeng teh ngalongok bapak heula ka dieu urang mah ngentara kemudian nu jadi anak seronong boy we. Setiap anak setelah dinikahkan kemudian izin suami laknat dari malaikat ada di laut semua mengutuk kepada wanita yang keluar apalagi sampai surat kepada pria lain. Na'udzubillahi min Nah, di mana pendidikan itu bisa didapatkan? Ya di madrasah diniyah. Bukan di bangku SD, bukan di bangku SMP, SMA, perguruan tinggi. Ya, nah. Sekarang kan kita bangga. Coba Pak, sekarang Bapak Ibu bangga mana? Anaknya jadi dokter atau jadi penghafal Quran? Bangga mana? No benar ya Pak, bangga mana? Lamun jadi dokter, cet 100.000. Kebetulan Pak saya punya anak 4, yang 2 tahfidz, yang 2 jago nahu sorop gitu. Saya melihat ini kalau ditanya kitab apa saja, terutama yang nomor 3. Yang nomor 3 dia kan lulusan Manonjaya, kemudian Lirboyo, kemudian ngasakeun di Kresek Garut. Lamun ditanya kitab naon ge apaleun. Tapi barokah hidupnya kurang gitu. Ayeuna nggak kerja tapi gajinya 30 juta gitu. Nuka hiji, nuka dua enak kerja Aceh. Dia oleh bangsawan Aceh diberi pabrik kopi jeung kebun kopi. Kopina kopi nomor 1 lagi di dunia. Harga kopi nu dipenggang ku bedakna sakilo ge 20 jutaan. Malah sampai 25 juta. Barokah Quran. Mana mah tara ngurus, bageun Quran nganca gitu. Tah begitu. Iya budak nu Qur'anna kitabna ngolotok. Alpiyah katalar 2 nana. Tungtungna pusing cenah. Ayah cenah. Nu kaopat. Alpiyah geus katalar. Sahih Bukhari, Sahih Muslim geus katalar. Aya buktaral hadis nga itu mah ece-ece tah. Tapi asa hese hidup teh cenah teh. Lain hese neng can we. Yang masuk dokter. Ya kemana tuh kedokteran? Masuklah ke UI. Kan di UI itu kan biaya masuk UI itu kan 500 jutanya dana awal masuk. Kolon mah tuh gak duit neng. Mental ya kalian cek mana? Komo kerja mah. Tapi lamun mana hari ke pesantren deh, komo pesantren hafid kemana oge diudah ke Turki, hari ke Madinah, hari ke Mesir, dibiayaan. Padahal orang itu gak duit gitu. Kayaknya dah kekeh hayang ke dokter nya dipanggil lah ku profesor profesor orang Sukabumi kene kebetulan dia wakil rektor di sana. Pak Salman iya siap ada apa ini anak bapak mau masuk ke dokter buka duit sabaraha teu buka duit aing mah bawa we ka dieu budak can dibawa kena benernya sorangan gitu dan geus karageung ieu mah artinya apa Pak? Beda barokah Quran dengan barokah umum. Saya melihat ketika Quran barokah kan setiap huruf yang terbaca kan ada di sirahnya. Ya saudara, inna nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Artinya orang yang hafalan Qurannya ayat di nasirahna berarti kan ikut dijaga ku Allah. Hayang dijaga langsung Allah, berarti dalam sirah kita harus ada Quran. Tak begitu. Masalah kitab, segera tinggal pendalaman tafsir saja. Dengan tafsir tinggal mendalami nahwu sorof, di situ akan menemukan titik temu. Tidak cukup dengan hafid Quran saja, tafsirnya harus digali. Yang kedua nahwu sorofnya juga harus digali untuk mengelengkapi. Nah, masalah yang lain-lain nanti tinggal pendalaman perjalanan, gitu. Makanya seperti itu. Nah, orang tua sekarang kan fokus, malahan saya melihat dulu, ya,
tahun 2000 ke sana, setiap siswa atau santri yang masuk ke kita ke Gunung Puyuh, rata-rata jurumiyah teh geus beres. Ayeuna siswa-siswi atau santri daerah Perjambangan, Bos Garanton dan sekitarnya yang masuk ke Gunung Puyuh tong hari ganing jurumiyah maca Quran lagi omeanan kene. Sedih saya. Kunaon ieu jampang jadi merosot kieu? Apa karena memang yang dikirim ke kita memang yang bener bodoh gitu kumaha gitu. Kalau dulu nama goreng jurumiyah mah geus saya di nasira. Wah geus saya. Hidayatul Mustafid mah geus kolotok. Ayeuna bujang-bujang Hidayatul Mustafid jurumiyah gitu, Matan Bina gitu, hadis arba'in, maca Quran lagi omenan gini. Berarti ini kan terjadi penurunan dalam pemahaman agama. Khawatir kita sekarang. Justru sekarang saya bukan ngagulkan Bogor. Bogor sekarang kalau yang datang ke kita tahun ini sudah 60-70-an sudah ada dari Bogor. Kalau dari baru pasaran 20-an lah. Itu dari Bogor saya lihat rata-rata sudah hafid 3 juz yang masuk dari Bogor. Jurumiyah, hadis arba'in, Hidayatul Mustafid, tijan geus aya. Datang di Jabang, coba seleksi coba. Kenanya bagian seleksi Ustadz Baden. Pak Salman iya dari Jampang iya, Om Pak Salman kan Pak Salman mah sering ke Jampang. Bujung-bujung ana, ente anak kita apal juga. Kunaon dia jadi merosot gitu. Tidak seperti dulu lagi. Artinya perbandingan saya lihat kebetulan kan tetangga kita itu ada Stikes, ada Poltek. Di Stikes sekarang itu hampir 80 mahasiswanya orang Jampang. Apa nanti setelah kembali ke Lemburna masing-masing ingin jadi perawat kabeh, ingin jadi peraji kabeh, tukang ngajuru? Aduh, ongke kabeh tiap RT ke tukang ngajuru. Dan dominannya di jurusan yang jurusan aktif di Poltek kebanyakan teh catatan sipil. Catatan sipil itu naon rek nulis naon. Di kampung A ada penduduk 200 orang yang miskin, 4 orang nuduh apa, 10 orang PNS, 10 orang pegawai swasta. Begitu mah kudu sekolah lagi bisa. Di Poltek. Gitu ketinggali masuk misalnya jurusan tafsir, jurusan usuluddin, jurusan ilmu falak kan sok enak. Dulu kan kita punya ajengan peduli yang bisa ilmu falak perbintangan. Ini mah geus ya kalau sekedar ngitung gitu patun mah bisa, bro. Tapi yang terkenal ahli ilmu falak geus di Jampang. Nah ini kenapa nggak? Padahal di kita sudah ada jurusan itu. Gitu ya, kita punya jurusan al-usul atau syariah, angkan syariah. Supaya naon ngitung duit teh ulah di imah wae, untung rugi wae. Kumaha cara ngerampok duit di Yahudi jeung komunis gitu. Nasrani geus loba ngerampok urang mah. Coba ayeuna lihat. Penanaman singkong, harga singkong di kita berapa? 300 perak. Dugi ka Cina jadi berapa di sana? Jadi 14.000. Belum ongkos. Beda lagi. Itu mah harga di situ, ongkos dibayar ku situ. Kita dibebodoh. Ini persoalan kita. Makanya didik putra-putri kita kembali kepada Al-Quran sehingga nanti jangan sampai isyarah Allah kena. Zalikal kitabula raiba fihi hudan lil mut. Zalika di situ teh isyarah. Lamun diartikan secara logat, zalika teh menunjukkan jauh. Ku orang-orang Syiah dipeleskeun. Nah dipeleskeun. Tuh kan Quran jauh. Artinya apa? Quran cukup dibeli atau ada hadiah bawa ke rumah simpan we di atas bulan Ramadan unggul. Cukup cek Syiah. Diturutan ku urang enak. Berarti lamun aya jelma maca Quran bulan Ramadan unggul, berarti tos masuk karena ajaran Syiah secara tidak langsung. Sudah berhasil tak? Akhirnya ditanya, Bapak Syiahnya mau nggak disebut Syiah? Enggak. Oh, gagabah nyebut Syiah ke aingnya. Awas ya dikadek ku aing. Mau. Padahal perilaku kita sudah berhasil. Siapa yang membiayai? Inggris, Amerika, Jerman, Portugis, membiayai. Makanya enjoy aja ketika kita
Dan satu lagi yang lebih berbahaya itu adalah kaum salafi. Bukan salafi tasawuf, bukan. Ini sekarang kan ada produk di Mesir, sebuah organisasi namanya salafi. Jadi kaum salafi itu ketika kita berangkat, misalnya saya ini berangkat dari Sukabumi, dalam hidup belum mencapai 80 kilo ya, belum, berarti tidak bisa menjamak sholat. Tapi dalam madhab salaf ini, asal kita udah keluar rumah itu sudah bisa. Jadi sholat 5 kali dalam sehari semalam itu langsung bisa disekaliguskan. Nah, bila mana disekaliguskan itu sholat 5 waktu dilaksanakan, bonusnya sholat subuh nggak perlu, cukup diganti dengan duha. Hebat salafiyah itu.